Yang terakhir, yang ke-12, al-ma'asi tudhibu minal qalbi istiqbahaha. Maksiat itu menyebabkan tidak ada lagi dari hati rasa memandang maksiat itu buruk. Artinya kalau orang beriman lihat maksiat itu buruk, tapi karena dia sering bermaksiat, akhirnya bagi dia maksiat itu tidak buruk. Ini berbahaya. Wa minha, yang ke-12, annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahul maksiyah. Gara-gara maksiat maka hilang dari hati rasa memandang buruk kemaksiatan. Fatasiru lahu adatan, jadilah maksiat itu adalah tradisi dia, kebiasaan dia. Fala yastaqbihuha min nafsi wala min ghairihi, sehingga dia tidak memandang maksiat yang dia lakukan buruk, apa yang dia lakukan atau maksiat orang lain yang enggak. Dia mandang dia lakukan biasa aja. Dia lihat orang lain juga biasa aja. Dan ini benar, ikhwan. Coba bayangkan, enggak usah orang melakukan. Orang yang sering nonton film Korea misalnya, lihat cewek berdua buka aurat, pacaran, dia biasa aja. Dia lihat anaknya akhirnya buka aurat, biasanya sering lihat, enggak ada masalah. Padahal bukan dia melakukan, cuma nonton. Lihat orang pacaran, anaknya pacaran biasa aja karena dia sering lihat orang apa? Pacaran. Ya. Itu baru melihat maksiat tanpa mengingkari. Apalagi kalau dia sendiri yang melakukan, lama-lama biasa. Lama-lama dia tidak memandang itu buruk. Wala yastaqbihu min nafsi ru'yatan nasi lahu. Bahkan lebih parah, orang tahu dia melakukan maksiat, dia santai-santai aja. Ini udah parah lagi. Dia memandang dirinya tidak mengapa, memandang orang lain tidak. Akhirnya ketika orang tahu dia melakukan maksiat, dia biasa-biasa saja. Tidak ada rasa malu, santai aja. Wala kalamahum fihi, dan tidak perlu orang ngomong tentang dia. Ini zaman dulu, ikhwan. Zaman sekarang orang melakukan maksiat, ketahuan melakukan maksiat, tetap jadi tokoh. Tetap jadi bintang, tetap jadi artis karena rakyatnya seperti itu. Mau apa? Ini Ibnu Qayyim bicara zaman dulu. Zaman sekarang kalau kemaksiat, ketahuan ini, tetap aja jadi artis. Tetap aja dipuja-puja. Tetap aja disanjung-sanjung. Tetap aja di bintang iklan. Ya, karena masyarakatnya seperti itu. Wa hadzal hal 'inda arbabil fusuq huwa ghayatu tahattuk wa tamamul ladzah. Kondisi seperti ini di sisi para pembesar tukang maksiat, ini adalah puncak dan kesempurnaan kelezatan. Hatta yaftakhiru ahadum fil majalis, sampai di antara mereka ada yang membanggakan kemaksiatan. Lagi kumpul sama orang, dia bangga dengan maksiat. Wa yuhadditsu biha ma lam ya'lam annahu amilah. Bahkan dia cerita maksiat yang orang-orang tidak tahu dia lakukan. Saya begini. Dia berkata, "Ya fulan amiltu kadza wa kadza." Tahukah kamu saya melakukan demikian. Ini Ibnu Qayyim bercerita zaman dulu, majelis. Sekarang bukan majelis. Di YouTube, di mana, di terang-terangan. Wa yaqulu li ghairi mimman lam yanal ma nala huwa min ajnasil ma'asi. Ya mu'athir wa ayya syai'in nilta anta. Ya. Atau ya mu'athir. Bahkan di antara mereka ada yang membanggakan maksiat yang tidak dilakukan oleh orang lain. Memang ente bikin apa? Saya sudah begini bangga. Wa bi ayyi syai'in hadaita, apa yang sudah kau lakukan? Kau belum bisa seperti saya. Ana hadaitu bi fulana wa fulana. Saya sudah berzina dengan si fulana, bangga. Wa bi fulan wa fulan minal murdanil hisan. Saya telah melakukan homoseksual dengan ini dan ini. Bangga. Wa anfaqtu ala dzalika minal amwal kaita wa kaita. Sudah keluarkan uang untuk ini. Oh, saya sudah jalan sana, saya sudah main judi. Dia bangga dengan yang masih lakukan. Wa yatabajjahu bidzalika baina julasaihi, dan dia merasa bangga di hadapan teman-teman duduknya. Wa minhum man yadhkuru dzalika ba'da 40 sanatan aw aktsara aw aqal min iflasihi wa kibari sinni wa dha'fihi. Bahkan di antara mereka cerita 40 tahun kemudian dia masih banggain, padahal dia sudah tua, sudah lemah, sudah bangkrut, ya. Masih bangga dengan maksiat yang dia lakukan dahulu. Sudah mau selesai, tenang aja. Jadi kalau maksiat sudah masuk dalam hati seorang, ya, maka dia bahkan bangga dengan maksiat tersebut. Hatinya sudah benar-benar rusak. Tadinya malu hilang. Tadinya memandang maksiat buruk, sudah enggak buruk lagi. Melihat orang melakukan keburukan, dia tidak menganggap buruk. Bahkan dia akhirnya membanggakan kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau dia tidak bertobat, maka binasalah dia.
Wa hadha ad-darbu minan nasi la yu'afawna minhu wa tusaddu alaihim tariqut taubah. Kelompok model manusia seperti ini tidak akan selamat, tidak diampuni oleh Allah. Akan tertutup darinya pintu taubat. Wa tughlaqu anhum abwabuha, maka pintu-pintu taubat tertutup dari mereka. Fayamutu ahadum bila taubah, maka salah seorang dari mereka mati tanpa bertobat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku yang pelaku maksiat akan selamat, akan diampuni, kecuali yang terang-terangan bangga-banggaan dengan maksiat yang dia lakukan. Wa inna minal ijhar an yasturallahu 'alal abdi. Di antara bentuk terang-terangan melakukan maksiat adalah seorang hamba melakukan maksiat, Allah sudah tutup maksiatnya, thumma yusbihu yafdahu nafsahu. Kemudian pagi hari dia ceritakan maksiatnya, wa yaqulu ya fulan amiltu yauma kadza wa kadza. Dia bilang wahai fulan, dia cerita sama temannya, saya telah melakukan hari ini maksiat ini dan ini. Fayahtiku nafsahu, maka dia membongkar tirai yang menutup aibnya, dia bongkar, dia robek. Waqad bata yasturuhu rabbuhu, padahal tadi malam Allah sudah tutup apa? Maksiat yang dia lakukan.